kalau untuk permasalahan Marcel dan Gus Samsudin, yang ini kan ibarat kata Marcel ini membongkar katanya. Iya. Ini kan yang Habib Habib kita dengar kabar dengar kabar. Dengar kabar atau lihat di berita yang rame, Marcel ini membongkar trik katanya pengobatan Gus Samsudin. Ada yang katanya pakai kelapa, terus pakai kalau misalkan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa dia itu masukin paku atau dengan trik sulap. Klaim ya. Nah, kita kan belum. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, itu yang penting untuk saat-saat sekarang ini. Dan salam bahagia selalu. Oke, jumpa lagi bersama saya Feni Rama dan Habib Muhammad Noval Syami Alatas. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah baik dah. Sehat? Sehat. Aku baik-baik saja. Oke, lagu ya. Oke, malam ini kita akan mengulas agak sedikit menarik gitu ya. Karena memang kebetulan persoalan ini lagi booming banget. Jadi persoalan antara pesulap merah ya Bib ya, dengan Gus Samsudin kalau nggak salah ya, atau apa nama padepokannya ya? Padepokan Nurzat Sejati kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu ya, ya mohon maaf nih kalau ada salah-salah pleset-pleset ucapan yang salah, mohon dimaafkan ya. Namanya kita manusia pasti nggak mungkin lepas dari kesalahan. Oke, kita mulai dari mana Bib? Kan ini kan lagi seru banget nih pembahasannya. Jadi pro dan kontra. Ada pengikutnya pesulap merah dan ada juga pengikutnya Mas Gus Samsudin. Saya manggil Mas saja karena katanya memang di lokasi di Jawa ya. Benar gak sih? Iya di Jawa. Jawa Tengah apa Jawa Timur ya? Pokoknya Jawa lah. Oh gitu. Nah, jadi kita mulai dari segi klinik atau bagaimana cara pengobatan seperti itu. Nah, kurang lebihnya kan Habib memang kan juga mengetahui bagaimana cara pengobatan dalam keadaan non medis ya Bib ya. Misalnya keadaan misalnya untuk menyembuhkan kesehatan atau memang sakitnya itu di luar non medis, sakit yang apa Bib istilahnya Bib kalau yang luar non medis itu? Karena guna-guna atau santet atau telula atau hal seperti itu gitu. Nah, di sini ada Habib, kita bisa membahas kurang lebihnya itu seperti apa. Gimana nih menurut Habib? Aku mau tanya dulu. Penyembuhan itu kalau penyembuhan yang memang dikategorikan misalnya memang penyakitnya itu ada penyakit medisnya katanya nih. Kata pihak rumah sakit, oh iya nih si bapak atau ibu kena penyakit bla 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 nih. Nah terus lalu dia alternatif nih Bib. Nah itu gimana sih kalau pandangan Habib tuh? Ya nggak masalah, memang kan bukan seharusnya ya medis dokter ini kan peningkatan manusia ini untuk mengobati penyakit kan. Adanya ronsen, dulu kan nggak ada ronsen. Adanya USG atau adanya stetoskop dan lain-lain. Ini kan ibarat kata pengupgradean, pengembangan zaman, pengembangan teknologi dalam ke dunia medis gitu loh. Nah, kalau untuk ada orang yang masih percaya dengan pengobatan tradisional juga nggak masalah sebenarnya. Cuman bagaimana keyakinan sebenarnya. Di sini kan jatuhnya keyakinan.
keyakinan manusia tersebut atau person tersebut mau kemana nih, mau ke medis yang ibarat kata yang teknologi di rumah sakit atau atau ke medis yang tradisional. Kayak tabib dengan herbal, dengan apa itu kan banyak macamnya di situ. Gitu tuh. Tapi memang sebenarnya berarti menurut pandangan Habib bahwa yes ya, berarti itu ada. Dan silakan aja, ya kan? Silakan, karena kalau misalkan kita lihat di di Saudi lah atau di negara Islam, mereka itu saat ada anaknya sakit atau badannya sakit, dia nggak langsung ke dokter. Dia pasti nyari orang berilmu atau orang alim untuk didoakan dulu. Oh gitu. Minta keberkahan doanya dulu. Nah itu. Gitu ya. Okay. Jadi tinggal keyakinan dia, karena kalau misalkan kita ulas dengan tafsir agama, sebenarnya syifa atau pengobatan atau obat yang paling baik adalah berzikir kepada Allah Ta'ala gitu loh. Berarti kan meyakinkan diri bahwa penyakit itu dari Allah dan yang menyembuhkan itu Allah. Cuman kan ada syariatnya, yaitu ikhtiar. Nah ikhtiarnya tinggal milih nih, mau ke rumah sakit atau tradisional gitu. Oke, itu jadi ulasan tentang atau skema pengobatan. Jadi ya monggo aja kalau mau ada dari segi tradisional atau mau ke rumah sakit. Nah sekarang kita kebetulan memang kan kalau kita lihat pembahasan antara Marcel dengan Gus Samsudin itu kan ada pembahasan masalah ya medis dan non medis dan ruqyah. Nah sekarang kan Habib sendiri kan juga memang di lingkungan ruqyah, ya kan? Nah ruqyah itu berarti kan ada beberapa cara ya Habib ya. Nah mungkin Habib bisa menceritakan cara pertama dan cara kedua itu perbedaannya seperti apa? Kan udah pernah kan pas itu di konten sebelumnya kok nggak salah masalah Habib membahas tentang ruqyah. Ada ruqyah syariah, ada ruqyah yang dengan bantuan khodam juga. Sebenarnya udah ada lah di konten yang sebelumnya gitu. Makanya kalau yang mau tahu tonton, check in recheck yang sebelumnya. Sebenarnya gini, kalau untuk permasalahan Marcel dan Gus Samsudin, yang ini kan ibarat kata Marcel ini membongkar katanya. Iya. Ini kan yang Habib Habib kita dengar kabar dengar kabar. Dengar kabar atau lihat di berita yang rame, Marcel ini membongkar trik katanya pengobatan Gus Samsudin. Ada yang katanya pakai kelapa, terus pakai keris petir, terus ilmu-ilmu kanuragan atau tenaga dalam atau gimana lah ibarat kata seperti itu. Bakar apa gimana tuh? Nggak tahu deh pokoknya. Nah itu dibongkar sama Marcel nih, pesulap merah ini. Ini cara dia begini loh, ini begini. Nah dari pihak Gus Samsudin pun kayak nggak terima kan. Kok nih ibarat kata dibongkar atau bagaimana. Akhirnya ada perseteruan. Kalau emang mau itu ya datang aja ke Padepokan. Ayo gimana? Kalau punya ilmu ya kita adu atau gimana lah, bla 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 bla. Akhirnya Marcel itu datang ke Padepokannya, entah kenapa katanya ada perseteruan, nggak boleh masuk lah, dijaga pengacaranya Gus Samsudin atau apa. Ini akhirnya ribut sampai sekarang. Nah sebenarnya begini teh. Untuk kalau dari pandangan saya ya, yang ibarat kata masih belajar lah, ibarat kata saya masih belajar dalam hal-hal ruqyah atau apa. Kalau saya bilang memang ruqyah itu pun banyak macamnya dan banyak media sebenarnya. Kayak misalkan zaman dulu mama saya masih hidup, Mama Hikmah itu masih hidup. Dulu itu Mama Hikmah pernah ke pengobatan tradisional, tapi dia pakai telur. Kalau Gus Samsudin kan kelapa, kalau ini pakai telur. Jadi orangnya ini nanya, tapi saya nggak mau masuk. Oh Habib itu nggak mau masuk? Nggak mau masuk karena nggak tahu kenapa hati itu nentang untuk masuk ke situ. Nggak mau aja, mau dipaksa itu nggak mau. Adik yang masuk ke sana. Adik yang masuk ke sana, katanya telur itu digosokin di tempat yang sakit.
Oh iya, oke. Nah, gue masukin tempat yang sakit, nggak tahu ini perempuan saat itu yang ngobatin. Ngomong apa, baca apa, nah udah dibuka telurnya itu, itu isinya darah. Terus? Darah yang kental, gitu kan? Udah pulang tuh, cuman setelah itu mama mendingan penyakitnya. Saat itu almarhumah Mama Hikmah kena sakit diabetes. Diabetes udah menjalar lah ibarat kata. Nah, udah tuh ngobrol, cerita sama saudaranya, cerita sama saudaranya, oh ini pakai jin kali ya, gini. Nah sakit lagi tuh. Mama Hikmah itu sakit lagi, balik lagi lah ke saat itu daerah Tegal. Oh, yang orang pintar itu daerah Tegal, Jawa Tengah. Saya dari Pekalongan sama mama sama adik ke Tegal saat itu. Itu yang ngantri, masya Allah, emang yang ngantri itu ibarat kata kita itu kalau mau berobat di sana harus daftar dulu 3 hari sebelumnya. Berarti kan hebat banget ini orang. Kalau mau datang itu harus dan penuh banget. Penuh banget, absen dulu tuh 3 hari sebelumnya baru bisa dapat jadwal ketemu. Udah balik lagi. Nah saat balik lagi saya masuk karena dipaksa mama, temenin mama masuk. Nah diambil telur, digiri, pas dibuka nggak ada darah. Terus? Nggak ada darah. Akhirnya, yo ibu dengan bahasa apa, ibu pulang aja deh, udah nggak ada penyakitnya katanya begitu. Oh ya udah mama pulang. Ibarat kata kita kan husnuzon, dan saya saat itu masih kecil, nggak terlalu besar, maksudnya masih remaja lah, masih SMA kelas 1. Dan belum mengenal masalah ruqyah atau apa, pengobatan seperti itu belum pernah terasah gitu loh. Tapi tahu lah masalah gaib, tahu, cuman nggak terasah saat itu. Udah pulang ke sana, terus banyak pengobatan kayak itu yang tadi media telur, terus pas itu mama sendiri media ayam, media kelinci. Kalau kelinci dulu saya lihat di Jakarta juga ada. Jadi penyakit mama ibarat kata dipindahin ke kelinci, kelincinya digorok, dimatiin, dibelah, dibedah. Itu kelihatan tuh. Kalau misalkan jantungnya yang sakit, jantungnya bengkak atau busuk. Si kelinci itu atau ayam gini. Nah ini kan media, ibarat kata wasilah lah. Kayak kita yakinin nih kopi nih, lo penyakit lama lo minum kopi aja, insya Allah sembuh. Kan keyakinan kita, mindset kita dirubah di situ, ya kan? Oh sembuh nih, Bismillah, insya Allah sembuh, gitu. Begitupun apa yang Gus Samsudin itu nggak tahu, wallahu a'lam, karena kita belum tahu kan ini trik atau bukan. Karena saya nggak mau dukung Marcel, saya nggak mau dukung Gus Samsudin. Cuman kita nggak tahu, wallahu a'lam, siapa yang benar. Karena gini teh, kalau misalkan orang itu salah, orang itu berbohong, logikanya dia bisa dituntut dong sama pasien-pasiennya dia. Kalau memang pasien-pasiennya nggak sembuh, atau pasien-pasiennya merasa dibohongi, bisa dong dituntut balik Gus Samsudinnya, atau didemo lah ibarat kata, karena kan tamunya banyak, begitu, ya dong. Kalau misalkan Gus Samsudin ini dengan melakukan teknik seperti itu, pasiennya nggak sembuh, gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau saya mau bilang. Kalau itu, cuman memang kalau misalkan si Marcel ini mau dia punya trik, punya punya cara untuk masukin benda ke kelapa atau apa terus itu, silahkan aja. Cuman kan kita juga nggak mau, jangan suudzon, jangan ajarkan seseorang itu untuk bersuudzon, berpikir jelek kepada satu orang yang kita pun nggak tahu sebenarnya itu trik atau bukan. Karena kalau saya berpikir, kalau pikiran saya gini,
Gus Samsudin punya ibarat kata kelapa seperti itu. Terus dibuktikan sama Marcel. Mungkin Gus Samsudin itu benar, Marcel yang pakai trik bisa juga untuk jatuhin orang. Bisa juga seperti itu. Atau kebalikannya, itu bisa juga seperti itu. Kan yang mana yang benar kita nggak tahu. Karena semua misteri kan. Benar sih, benar juga. Itu. Cuman kalau menurut saya, ya ibarat kata begini. Intinya kalau misalkan Gus Samsudin itu salah, dia bakal dijatuhin kok sama Allah Ta'ala dengan pasiennya dia sendiri. Nggak perlu kita buktiin gini-gini. Karena saya pun kan ngeruqyah teh. Saya pun ngeruqyah dan saya ini ngeruqyah pun nggak harus orang itu sembuh atau nggak sembuh. Karena semua kan dari Allah Ta'ala. Bukan saya yang nyembuhin. Karena mungkin orang itu ke saya, wasilahnya Allah, saya menjadi wasilahnya Allah untuk nyembuhin orang tersebut. Ya alhamdulillah sembuh. Tapi kalau bukan wasilah saya yang nyembuhin orang tersebut, yang gak bakal sembuh. Karena semua izinnya Allah Ta'ala. Ya betul. Ridhonya ya, ridhonya Allah Ta'ala. Kecuali kalau ada kata-kata mungkin dari Gus Samsudin atau apa yang sempat viral juga, bahwa dia mengatasnamakan saya wali. Oh ya. Atau saya punya karomah bla bla. Itu salah. Itu bisa benar-benar salah karena dalam hadis Rasulullah pun bilang seorang wali tidak tahu bahwa dirinya itu wali. Gitu. Wali itu nggak tahu bahwa dirinya wali, dan yang tahu wali adalah wali. Jadi nggak mungkin seorang wali itu ngaku bahwa diri saya wali, itu nggak mungkin. Karena Rasulullah pun udah bilang seperti itu. Gitu. Ada ucapan dari Rasulullah. Ada ucapan dari Rasulullah bahwa yang tahu wali adalah wali, dan wali nggak tahu bahwa dirinya itu wali, nggak bakal tahu gitu. Kalau memang ada perkataan seperti itu, nah itu mutlak salah. Pemuka agamanya atau Gus Samsudin atau Gus-Gus yang lain lah ibarat kata. Sugus. Nah, atau apa yang lain. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau menurut saya untuk Marcel ya, kalau dia mau membuktikan ya silahkan dibuktikan. Kalau mau itu ya silahkan itu, karena kita nggak tahu nih orang ini punya ilmunya seperti apa gitu loh. Orang ini punya ilmunya seperti apa. Kalau menurut saya sih ya saling ibarat kata ketemu dengan baik, saling belajar satu sama lain. Karena kan kita nggak tahu, mungkin ada ilmu dari Gus Samsudin yang nggak dipunyai Marcel, ada ilmu Marcel yang nggak dipunyai Gus Samsudin. Kan lebih enak bersinambungan kalau menurut saya. Karena memang saya pun sering banyak yang wah Habib itu begini-begini. Bahkan dulu saya pun sempat difitnah untuk pengobatan seperti ini gitu loh. Saya cuma bilang yang nyembuhin orang yang datang ke saya bukan saya, tapi Allah Ta'ala. Mungkin melewati jalur saya. Dan orang yang datang ke saya pun itu mungkin dari disuruh takdirnya Allah Ta'ala saya ketemu orang tersebut. Gitu. Karena saya pun mengobati, ibarat kata ngeruqyah orang pun ya dengan zikir sama Allah Ta'ala. Syariat bukan dengan syariat. Bukan dengan pakai media seperti itu. Media seperti itu. Cuman memang ada ilmunya dengan media-media seperti itu, ada banget. Gitu. Nah, karena sekarang gini, karena memang kan di dunia ini kan juga memang masalah trik-trik sulap gitu kan juga lagi ngetren juga gitu kan, maksud saya di sini. Saya juga nih sama nih kayak Habib, nggak membela siapapun, cuman pengen aja nih membahas dari segi Marcel dan dari segi Gus Samsudin ya. Nah, ada kan cuplikan yang masalah kelapa. Katanya kelapa itu keluar paku. Lalu si Marcel itu pesulap Muera membuktikan secara trik sulap. Kayaknya seperti itu kalau saya lihat gitu kan, ada ternyata memang hal-hal seperti itu. Nah, Gus Samsudin dari segi spiritual. Berarti kan sama kayak Habib waktu melihat almarhumah dengan menggunakan media telur. Nah, sekarang gini, terkadang kan sesuatu sulap dengan sesuatu spiritual itu kan sebuah hal yang menyerupai tapi tak sama. Itu kalau menurut saya ya kan, menyerupai tapi tak sama gitu kan. Nah, karena saya sendiri pengalaman Bib masalah telur saya pernah.
Jadi pernah ada yang datang ke saya, orang Kalimantan. Kebetulan saya tuh waktu itu masih belia lah, masih belia banget intinya gitu kan. Terus dia bilang katanya dia ketemu, kebetulan memang saya kan sering sakit pada jam yang sama saat itu gitu kan. Terus tapi saya ngerasa ya karena masih belia ya gitu kan, jadi ini aja lah, forget it aja, karena saya pikir saya masih kuliah gitu kan, saya nggak mau berpikir yang aneh-aneh gitu kan. Nah saya datang, orang kebetulan tuh orang Kalimantan itu kan teman dari om saya gitu kan, dia datang, dan orang Dayak gitu kan, dia datang gitu kan, terus pakai telur juga Bib medianya, digosokin lah tuh ke badan saya, ke punggung saya sama ke telapak kaki gitu kan, telapak kaki terus sama di sini telapak tangan. Telapak tangan. Nah pada saat dibuka ada guratan darah, gitu kan, guratan darah. Nah terus udah ada kali 2 telur saya coba ke saya gitu kan, telur kedua juga masih seperti itu gitu kan. Nah jadi saya gara-gara ceritanya Habib nih tentang Mama Hikmah, saya jadi inget nih itu kejadiannya itu, kalau nggak salah itu saya itu 2000 berapa ya, 2009 2010 deh kalau nggak salah, tahun segitu deh. Nah kalau kita itu kan berarti kan itu dari segi spiritual ya walaupun saya saat itu nggak tahu nih Bibnya. Nah kalau misalnya dari seginya sulap itu kan memang banyak trik-trik yang canggih zaman sekarang ini, ya kan. Nah kalau kelapa sendiri Bib udah dicontohin sama Marcel seperti itu, bahwa itu bisa ada permainan kayak gitu. Nah kalau dari segi Habib nih, pandangan dari seorang spiritual, kelapa, ya kan, seperti kayak saya juga, Mama Hikmah, telur, mungkin nggak sebongkoh kelapa itu, ya, ini dari segi spiritual bisa keluar paku? Ya kalau dari segi spiritual ya bisa banget karena begini, unsur semua media ini kan sebenarnya cahaya. Unsur semua ini kan bisa melebur. Kayak meja ini pun bisa melebur, gelas ini pun bisa melebur. Makanya kan santet itu kan ibarat kata teluh itu kan meleburkan satu benda, misalkan dikirim racun atau dikirim apa ke dalam organ tubuh kan, santet sekarang itu kan dileburkan ke unsur sejatinya benda tersebut, dikirim melalui lewat jin, dimasukin ke dalam tubuh. Ini tubuh manusia aja bisa, apalagi cuman sebongkah kelapa. Bisa banget, bisa banget. Dan trik sulap pun memang ada yang dibuktikan sama Marcel, ada. Cuman kan kita nggak tahu apa yang dilakukan sama Gus Samsudin. Apa itu trik sulap bener, apa itu dengan bantuan spiritual atau dengan khodamnya dia atau dengan jinnya dia gitu loh. Kita nggak tahu itu gitu loh. Wallahu alam ya. Wallahu alam, karena saya nggak mau nyebutin wah ini pakai jin atau apa, bukan haknya saya sebenarnya. Gitu. Betul. Nah kita nggak tahu. Cuman kalau saya gitu loh. Ibarat kata pribadi saya sendiri, kalau misalkan memang Gus Samsudin ini pakai dengan trik sulap, dengan yang keris keluar petirnya, kalau nggak salah ada listriknya atau apa, dengan trik sulap belah tetek bengek. Kalau misalkan listrik, manusia aja nggak usah pakai keris lah. Ibarat kata kadang manusia sama manusia bersentuhan itu kadang ada nyetrum gitu kan. Berarti kan unsur listrik ada di dalam manusia. Iya, benar. Aku setuju, dalam ada molekul listrik itu ada dalam tubuh manusia. Berarti kan mungkin unsur keris tersebut sama manusia tersebut plus sama negatif. Mungkin ada, itu bisa juga terjadi seperti itu. Atau dengan cetekan korek, mungkin zaman dulu kan ada tuh korek cetekan tuh. Ada cetekan listriknya mungkin bisa pakai itu, kita kan juga nggak tahu kan. Nah, yang terpenting adalah kalau misalkan memang Gus Samsudin itu pakai trik sulap, dari dulunya sebelum Marcel nguak itu udah didemo sama warga, itu otomatis, apalagi sebesar padepokan seperti itu. Ya, warga kan juga udah pinter ya, Bib. Nah, walaupun dia punya pengacara, beribuan pengacara, masyarakat pasti lebih kuat. Kenapa sekarang cuman ada pretelan satu, misalkan cuman ada Marcel ngebuka triknya,
saya yakin juga sih sebenarnya yang demo di Padepokan itu pun nggak semua orang tahu dan bukan pasiennya juga sebenarnya. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau dengan logika saya gitu loh. Terserahlah Gus Samsudin itu mau dia pakai trik sulap atau dia mau pakai apa. Yang penting ada manfaat. Intinya kan manfaat untuk orang. Kalau memang sakit ya sembuh, insya Allah dengan wasilahnya Gus tersebut sembuh ya alhamdulillah. Yang penting jangan mengakui bahwa lo sembuh karena gue. Nggak boleh itu. Nah itu yang saya salahkan cuman itu aja. Cuman kalau untuk medianya ya terserah. Bahkan dulu saya sendiri lihat dulu Allah yarham Abi bapak saya yang ngebesarin saya Abi Nizar tuh ada orang sakit ke rumah. Saya masih SD saat itu. Dulu rumah di Batu Kinyang 4 di Condet. Ada, Habib, tolongin dong perut saya sakit, Bib. Udah seminggu nggak sembuh-sembuh, ke dokter nggak sembuh-sembuh. Abi ini saya lagi main ketapel dulu di depan rumah. Akhirnya karena saya ini orang penasaran dari kecil. Oh ya sebentar. Nah Abi saya ini orang iseng. Orang iseng cuman yakin. Akhirnya Abi ke kamar mandi, air bak diambil satu gayung, dimasukin ke gelas, diludahin, nggak dibaca-bacain, diludahin tuh, nih lo minum sembuh. Lo yakin kan? Lo sembuh, minum. Diminum sama itu orang sembuh. Berarti kan bukan airnya. Cuman keyakinannya orang tersebut. Paham. Begitupun sebenarnya kalau masalah bahas seperti ini sebenarnya di zaman Nabi dulu udah ada. Allah menunjukkan itu. Dulu di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah sakit perut. Pernah sakit perut yang begitu dahsyat. Minta sama Allah Ta'ala obatnya. Apa? Kata Allah Ta'ala, makan rumput. Di belakang. Dimakanlah rumput, sembuh penyakitnya. Nah, saat itu sakit lagi dikasih sama Allah Ta'ala perutnya Nabi Musa alaihissalam. Dia langsung makan rumput, tambah sakit. Dia minta sama Allah, ya Allah, dulu kemarin saya sakit perut, saya makan rumput sembuh karena disuruh Engkau ya Allah. Sekarang saya sakit perut lagi, saya makan rumput malah tambah sakit. Bukan rumputnya yang menyembuhkan kamu, tapi aku yang menyembuhkan kamu. Gitu loh, lewat wasilah rumput. Nah, saat yang sakit kedua, engkau lebih percaya rumput daripada aku, kata Allah Ta'ala. Nah, ini kan sebenarnya ilmu-ilmu yang orang-orang harusnya tahu gitu loh. Dia mau pakai wasilah apa? Mau bawa kopi, mau boneka misalkan, mau apapun itu benda. Kalau dengan keyakinan dengan benda ini karena Allah Ta'ala bisa menyembuhkan, sembuh insya Allah. Saya percaya. Karena kan itu persoalan hakul yakin pada Allah. Di Al-Quran kan juga ada ya. Tinggal itu aja sebenarnya. Kalau misalkan memang dia pembodohan dengan trik sulap itu ya salah. Itu kan dosa dia. Iya betul. Masing-masing gitu loh. Betul. Nah kalau misalkan kita ngelihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa dia itu masukin paku atau dengan trik sulap, itu boleh kita bilang bahwa dia itu bohong. Mengklaim ya. Nah kita kan belum lihat. Saya nggak mau bilang Gus Samsudin itu bohong atau pakai trik sulap, nggak mau karena saya belum melihat langsung dan saya belum ketemu orangnya langsung, gitu aja sih sebenarnya. Tapi di sini Habib meluruskan bahwa memang ada dengan memakai mediasi seperti itu. Dengan media, dan media yang paling bagus adalah kalau kata Rasulullah SAW, media doa atau penghantar doa yang paling bagus adalah air sama garam. Udah itu aja ya. Makanya kebanyakan kan orang kalau nyembuhin pasti ngasih air atau kasih garam. Karena medianya itu sebenarnya yang paling bagus. Tinggal keyakinan kita aja. Pertanyaannya, kenapa garam? Kalau garam, karena sejarahnya garam itu kan Nabi Allah Ibrahim yang dikasih pasir dari surga. Dibuang ke air jadi asin kan laut itu. Laut asin itu sebenarnya sejarahnya dari Nabi Allah Ibrahim kalau nggak salah ya. Alaihissalam itu dapat pasir dari surga, dibuang ke laut, laut itu jadi, makanya ada laut
yang asin ada laut yang tawar. Nah ya mungkin yang tawar nggak dikasih garam, nggak dikasih pasir dari surga kali itu. Maksudnya kasih gula, manis jadinya ya. Nah begitu Teh. Maksudnya kita jangan sampai membuat satu diri itu menyalahkan orang dan mengajak orang lain suudzon sama satu orang tersebut, akhirnya orang tersebut dijatuhkan. Oh itu nauzubillah min zalik, dosanya bisa berlipat-lipat ganda gitu loh. Kecuali memang dia ini dengan trik sulap, memang itu kita lihat sendiri, kita buktikan sendiri, baru. Iya, dengan kepala mata sendiri ya. Nah, gitu karena ya. Marcel pun kan pesulap. Nah kita kan nggak tahu dia punya trik seperti apa itu. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau menurut kesimpulannya nggak bisa ketemu nih antara pesulap dengan memang orang spiritual gitu ya, nggak bisa ditemuin. Karena kalau kayak misalnya orang spiritual kan juga proses teluh kan juga, kalau kita proses teluh, proses santet itu kan juga nggak bisa dicocokkan dengan bagaimana cara bersulap-sulap gitu kan ya Habib ya, benar ya. Karena kayak contohnya aja kayak listrik tadi Habib bilang, di dalam tubuh manusia memang ada molekul-molekul listrik. Nggak usah jauh-jauh ya kan, manusia kadang kok nyetrum ya. Atau kita lagi naik eskalator kok kayak nyetrum ya atau gimana, pokoknya banyaklah hal-hal seperti itu gitu kan. Nah sekarang kalau hal santet sendiri Habib kan, ada yang mediasinya itu menggunakan apa tadi kambing kayak gitu kan. Seperti itu misalnya gitu kan, kayak misalnya disantet-santet kayak gitu kan Habib. Nah proses dari ngambil penyakitnya itu, misalnya kan orang ini sakit dipindahin ke si kambing kayak gitu. Nah hukumnya gimana? Itu sama aja nggak sih, maksud aku ngejolim berarti kan? Ngejolim? Ya misalnya kita menyakiti binatang tersebut, memindahkan itu. Nah itu gimana sih? Sebenarnya ya itu kan media Teh. Media apa ibarat kata kita pakai ayam atau pakai kambing atau pakai apa, sebenarnya nggak zolim. Kalau menurut saya ya, karena kan memindahkan penyakit, terus dipotong dengan syariat Islam, dilihat, dibedah penyakitnya di mana, akhirnya dipindahkan, misalkan diserangnya di jantung, jantungnya diputus, nah daging itu digoreng, dibuat makan. Boleh gitu? Boleh. Gitu? Boleh, karena kan racunnya di jantung aja. Oke. Cuma di organ-organ tertentu yang rusak gitu. Itunya dimakan, dijadiin sate, nggak masalah. Gitu. Jadi nggak ngebuang. Kecuali dipotong dengan bukan syariat Islam, bla bla bla, main dibuang aja. Itu baru nggak boleh. Nah, suatu saat saya nyesek di bagian dada kiri. Orang bilang kalau bagian kiri kan jantung, katanya. Nah, saya nggak ke dokter dulu. Ada yang nyaranin murid ke bedah ayam namanya. Bedah ayam. Itu pakai ayam Teh, ayam kampung. Ayam kampung udah apa gitu, saya datang, dilihat sama orangnya, ada satu kiai, dipegang, dibacain. Nah itu pas dibuka sama ayamnya dipotong, dibedah ayam, itu jantungnya ayam itu yang sebelah kanan bengkak. Dilihatin sama dia, bengkak nih Bib, jantung Habib bengkak nih. Nah coba Habib sekarang ronsen, kata dia. Ya udah saya ngikutin aja, saya ronsen. Nah saat hasil ronsennya benar. Oh gitu. Jantung saya bengkak di sebelah kanan. Gitu. Nah berarti kan ada ini ada sinkronasi kan antara medis dan spiritual gitu loh. Nah ini kan bagus kalau yang seperti ini. Jadi langsung dibuktikan dengan medisnya gitu loh. Oke, maksud Habib gini. Jadi bila Anda semua sahabat-sahabat di rumah menggunakan jalur tradisional, ya. Monggo Habib silakan. Ya boleh. Seadanya ya Bib. Karena malam jadi diet roti aja. Jadi gini maksud Habib di sini gini loh. Dari segi spiritual kan kita ikhtiar kan ya. Oke. Namun bercobalah untuk disinkronisasinya dengan segi medis. Ya. Jadi nggak salah jalan juga gitu loh. Jadi kita benar-benar make sure nih, yakin dengan apa yang kita jalanin sekarang ini, kita jalanin, oh iya benar. Nah tinggal nanti kak sahabat-sahabat di rumah tinggal milih deh
mau jalan tradisional atau mau jalan medis gitu kan. Iya. Nah jadi sebelum kita seuzon dulu gitu kan, atau memandang hal segala sesuatunya itu, lebih baik disinkronisasi antara medis dengan spiritual seperti itu. Jadi intinya sih kalau kesimpulannya sih yang saya tangkap Habib ini bahwa Habib tidak membela siapapun dan tidak menyalahkan siapapun ya Habib ya. Iya. Cuman memang setiap manusia mempunyai proses dan caranya dalam mengobati seseorang gitu kan. Nah kesalahannya bila mana orang tersebut mengaku wali Allah atau merasa ini gue yang nyembuhin. Nah itu yang udah musyrik, kata udah syirik lah, sombong gitu kan. Itu yang salah di mata Habib tuh seperti itu gitu kan. Nah terus yang selanjutnya juga antara pesulap dengan spiritual tuh nggak sulit untuk ketemu gitu kan. Karena apa? Dia dengan keyakinan, dengan modul-modulnya, dengan tekniksinya, dan spiritual juga ada prosesnya sendiri, dan itu nggak bisa dinikahkan lah seperti itu, karena masing-masing punya jalannya berbeda-beda. Yang ini untuk hiburan, yang spiritual ya maksudnya kalau yang spiritual kan bisa juga ada manfaatnya untuk menolong, cuman yaitu dia tadi ditengahkan oleh sahabat di rumah juga periksa tradisional juga, periksa juga secara medis. Iya. Gitu. Maksud Habib tuh seperti itu ya. Jadi kita mah netral aja ya Habib. Kita nggak membela siapapun gitu kan. Masing-masing mempunyai jalannya. Kalau yang pesulap ya untuk hiburan. Oke. Ya. Bener dong. Dibikin secara menarik mungkin, dan dengan apalagi sulap sekarang kan keren-keren banget. Bisa kalau kamu pernah lihat salah satu konten gitu ya. Dia duduk di pinggir jalan tapi nggak ada bangku, tapi duduk kayak melayang. Padahal sebenarnya itu juga ada trik. Iya pasti ada trik. Nah jatuhnya untuk hiburan itu kalau pesulap. Nah kalau spiritual ya beda lagi, ada manfaatnya. Cuma di tengahinnya persoalan periksa lagi dua-duanya antara medis dan spiritual diperiksa lagi aja. Gitu. Pokoknya intinya ginilah, jangan sampai kita ini membuat satu konflik yang nggak perlu sebenarnya. Betul. Antara spiritual dengan trik sulap atau trik sulap dengan pesulap itu jangan. Ibarat kata Anda membenturkan satu budaya dengan logika, karena di agama manapun kalau semua orang pakai logika, lo nggak bakal punya agama kalau menurut saya. Betul. Gitu loh. Karena apalagi di Islam gitu kan, ya semua goib. Gitu kan, tinggal keyakinan kita bagaimana, itu aja sih teh sebenarnya. Iya. Di antara pesulap merah dan Gus Samsudin. I follow you. Antara pesulap merah atau Gus Samsudin ya, kalau bisa bertemu tabayun dengan baik-baik, saling menghormati, saling berkesinambungan, selesai. Udah itu aja sih kalau menurut saya. Hiduplah dengan jalan masing-masing aja, dengan jalan masing-masing. Terus dengan yang kedua tuh dengan dengan tujuan masing-masing. Itu aja sih kalau menurut kita enakan kayak gitu ya Bib ya. Iya. Jadi nggak saling salam nyala atau membenarkan gitu kan. Membenarkan dengan apa yang dibicarakan. Oke, sudah jelas sudah malam ini khusus membahas antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Nah, jadi saya bersama Habib memilih netral. Ya, berjalanlah dengan kehidupan masing-masing. Intinya seperti itu. Oke, Habib. Ada lagi mau yang dibicarakan? Udah, itu aja. Kopinya udah habis? Dah, Alhamdulillah. Oke, kita pamit ya berdua ya. Kalau ada salah kata, ya mohon dimaafkan. Karena yang namanya kita berdua ini sesungguhnya manusia biasa, nggak mungkin lepas dari segala salah. Oke, salam bahagia. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Jangan lupa di apa, Bib? Jangan lupa di subscribe, share, like, and comment. Share yang banyak sharing ya. Oke, bye-bye.